Gue mau ngomongin hobi mahal nih sekarang nih. Lo tau hobi gue? Tau hobi gue kan? Iya. Hobi gue main motor. Gak bisa 1.000-2.000 dong itu. Ini ada nih hobi yang apa ya? Ya lu pasti punya duit. Kalau nggak punya duit nggak jalan. Nggak bisa tuh ikutan tuh hobi. Ya bisa, tapi ya mungkin hasilnya Beda. Iya, beda hasilnya. Beda hasilnya. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman main Oh kita iya, nih. iya. Coba dong. Hai teman main. Sekarang kita lagi kedatangan tamu. Namanya Paul. Dia ini salah satu orang yang bisa dikatakan sultan kali ya. Karena hobinya mahal. Iya. Hobinya mahal. Begitu kita ke restoran mahal, ya kita dijadikan orang kategori yang masuk kategori mahal kan gitu pasti. kan. Walaupun kita pakai sandal jepit bahasanya begitu ya. Pasti. Begitu Begitu juga beliau, begitu juga Yes. beliau. Karena dia hobinya mahal, sultan. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk menaikkan satu pembahasan yang sifatnya lebih ke art gitu ya. Artistan. Artisan. Ya itu dia. Iya. Tadi di kamus. Iya. Gue lupa. Ya, tapi di situ juga perlu modal untuk bisa menjadikannya jadi suatu hal yang Pastinya hobi mahal, men. Iya. Hobi mahal, pasti ada modal. Ya, daripada penasaran kita lihat aja ya. Kita lihat, kita tuh udah punya. Kemarin kita sempat datangin si Pak Hobi ini, Iya, Pak Hobi mahal ini. Yes. Temennya dia juga sebenarnya nih, temennya dia. Kita datengin tempatnya, kita bikin dokumentasinya biar kita bisa share ke teman-teman main. Ya, kita lihat di videonya di sini. Oke. Ya. Nah ini men, yang tempat gue bilang itu sama lo. Ini lagi ngapain bro? Lagi planting sekarang. Lagi planting? Planting apa? Iya, Planting? planting itu apa sih, menempatkan tanaman tuh di dalam hardscape yang memang udah kita bikin. Ini hardscape nih namanya nih. Jadi ini sebenarnya tanaman hidup semua nih Sob. Jadi ini bisa berkembang jadi banyak. Oh jadi tanaman ini Hidup, dia bukan masih tanaman berkembang plastik. gitu? Iya, bukan tanaman plastik. Itu bedanya aquascape sama aquarium ikan hias biasa. Oh, Jadi sebenarnya oke. aquascape itu kan lebih kepada ekosistem air tawar, lebih kepada tanamannya sebenarnya sih. Oh, berarti ini yang orang-orang ini memang Iya. dia hidupnya tadinya di sungai juga gitu? Iya, ini di sungai ini kayu rasa mala. Ya, kita bikin, kita bentuk sesuai dengan keinginan gitu, maunya konsepnya kayak gimana, dan itu baru nanti kita tinggal planting. Planting juga tanamannya ada banyak. Gue ngeliat ada lem. Kena air lem ini nggak apa-apa? Ini justru nih lem buat di air nih. Oh, buat apa? Jadi kalau ada air pun kita tetesin gitu, masih bisa nempel. Terus buat mulai apa itu? Tanaman. Oh tanaman juga? Ya, tanamannya di lem. Mau ngebuat sesuai dengan apa namanya dimensi yang atau tampilan yang lu mau gitu ya, jadi ngerakitnya gitu ya. Tapi masih tetap bisa tumbuh ya. Tumbuh. Memang ini khusus buat apa namanya, untuk tanaman apa namanya, aquascape. itu berarti harus dikerjakan sebelum masuk air ya. Itu sebelum masuk air kerjain, udah jadi, udah terkonsep nih sesuai dengan keinginan. Ada bahan-bahannya kan banyak ininya nih, materialnya nih, kontennya ada pasir, ada segala macam. Gue sih pernah ngeliat berapa Berarti lo harus kali. bikin kayak gitu. Ini lu sebenarnya apa namanya emang suka gitu? Hobi apa? sih, lebih Oh hobi ya. Aquascape itu kata hobi. Jadi kalau orang bikin aquascape itu rata-rata ya memang dia suka gitu untuk ini, untuk apa namanya, untuk ekosistem air tawar. Ada juga yang sekedar punya doang akhirnya hancur gitu, banyak. Karena dia harus di maintain gitu ya. Minum. Ini soalnya 5 menit lagi expired sampai. Gue tahu aja kita jalan Manja jauh. banget tuh pakai dituangin. Iya biasa di Kayak di kafe. restoran. Gue tuh asli, gue belum pernah ngeliat sedekat ini nih sama yang namanya aquascape. Ini gue liat bendingan nih. Ini kaca apa? Kaca. Kaca tuh bisa di bending gitu ya? Pabrikan ini mah. Oh, pabrikasi ya.
Tapi ya. bisa. Tapi bisa ini kan by request gitu. Misalnya gue pengen ukuran berapa. Oh, bisa. Di bending gitu. Bisa. Cuman kalau bending sih, setahu gue ya, bending kan yang namanya pabrikan ini maksimal itu 1 meter ya kita panggil deh. Ya, 1 meter. 1 meter maksudnya 1 meter untuk ukuran. Lebih dari itu dia nggak ada gitu. Iya, lebih cakep banget sih kalau bending ini daripada main lem doang gitu, kelihatan silan-silannya. Tapi sih sebenarnya kalau untuk aquascape ya rata-rata itu sebenarnya bukan bending sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya aquarium itu selera. Cuman kebanyakan kalau misalnya nanti lu lihat kontes atau segala macam itu rata-rata nggak bending. Itu 2019 ya pernah dapet di situ ada juara pertama untuk apa namanya Mystery Race. Mystery Race itu bahannya memang dari panitia diserahin. Jadi nggak boleh milih, itu kita bikin. Kayak model chef gitu ya, dikasih barang kita suruh ngolah. Pertanyaan gue, kalau emang dikasih panitia, terus lo nggak garap, lo butuh waktu berapa lama tuh? Waktu 5 jam. 5 jam? Itu emang regulasi ya? Regulasi dari Tuh, berarti lumayan itu juga ya di mereka ya, maksudnya udah sampai di itu lumayan di Asia itu lumayan besar juga ya bisa Indonesia. Oh, Indonesia. Pernah ada prestasi di luar juga? Di luar ya teman-teman di komunitas ya ada sih. Jadi sebenarnya dia membawa nama Indonesia juga. Oke. Jadi pada dasarnya itu kontesnya sih lebih kalau yang luar negeri itu foto. Jadi untuk akuarium yang sudah mature di foto kirim. Yes. Ya. Ketentuannya nih ukurannya berapa, kali berapa. Kameranya nggak boleh pakai handphone, harus pakai itu ada ketentuannya. Ada yang juara juga. Rata-rata khusus itu orang Indonesia loh. Kita harus bangga berarti ya kan? Di luar itu kita nggak bisa dilihat dari sebelah mata. Iya. Gue sih sebenarnya penasaran banget nih lebih jauh, cuman gue agak pegel kalau diri bisa masuk dalam tuh lihat-lihat aja yang mungkin yang bisa dilihat ya. Siapa yang Gue pakirin dulu ya, ini ya. Iya, Pakai dulu ya. Iya, gue duluan. Nah, tadi kan Mas kita udah lihat tuh, pas lagi setting di depan nih. Dan kita juga tadi udah sempat lihat-lihat akuarium yang ada di sini nih. Maksudnya ini cakep banget gitu ya. Kecil juga kan. Gue tuh tergoda banget, Man. Iya, ini nih gue suka yang ini nih. Pasir ekosistemnya itu enak banget dilihatnya buat Ya ini udah buat mature temen banget. nih. Memang yang dicari mature-nya sih sebenarnya sih. Oh, oke. Jadi konteksnya kalau udah kita tadi bikin di depan gitu ya, misalnya udah jadi hardscape, planting ya udah tinggal nunggu mature. Mature itu kelihatan ya dari tanamannya itu udah mulai ada tumbuh kayak gitu. Oh, oke, udah mulai start gitu ya semuanya. Karena dia memang ditanamnya tidak dalam kondisi seperti ini ya, Man. Iya, betul. Jadi kayak benar-benar disemai dulu lah ya kalau Iya. kalau di perkebunan. Sama, tapi konsepnya kayak perkebunan juga. Jadi Oh, beneran. jadi Oh, iya, gitu. betul. Jadi kalau udah tumbuhan itu kan kadang kalau mau cepat kan harus kita gunting-gunting kan. Nah. Tumbuhan ya. Ini sama. Kita trimming, gunting-gunting. Oh, berarti dalam prosesnya itu kita terus tetap maintain Iya. biar sesuai dengan itu ya kebutuhan kita ya. Tetap di water change Oke, gitu oke, kayak oke, untuk oke. ganti air gitu. Ah. Itu mesti rutin juga, apalagi kalau untuk konsepnya untuk akuarium yang baru jadi gitu ya, water baru diganti. Itu wajib untuk di water change ya minimal 2 hari sekali. Nah, buat pehobi yang pengen mulai aquascape tuh kayak barang-barang ini belinya di mana sih? Kalau kita bangunan kan ketahuan nih beli Dan apa aja gitu ya, sebenarnya cara ngebangunnya tuh Sebenarnya gini, kalau ya di komunitas sendiri kan kadang kan juga ada teman-teman yang memang menjual untuk equipmentnya gitu. Kayak Oh, kita oke, misalnya ada oke. di Go Art gitu kan. Oh, Itu nama tokonya gitu ya Oke. ibaratnya. Kita biasa juga beli di situ. Oh. Pertama ya memang harganya juga murah gitu. Dan ini beda-beda. Jadi kalau setiap orang pada saat membangun aquascape tergantung equipment. Oke. Semakin besar semakin mahal, udah pasti. Untuk Ya, start lebih banyak awalnya. lah ya. Untuk start awalnya udah pasti lebih mahal. Tapi kalau semakin kecil, nah itu banyak pilihannya tuh. Mau yang paket hemat atau mau yang sesuai standar, itu pilihannya banyak. Untuk memulai kan nggak tahu nih mau pakai hemat atau mau yang Iya, kayak gimana sih iya, gitu ya. untuk memulai Atau berapa sih hematnya tuh seberapa gitu Iya, ya. dan kita mungkin sekarang di era internet segampang itu kali ya browsing cari tahu. Tapi Ya. kan namanya baca
Beda Ya. mah. Jadi kalau untuk dari sistem equipmentnya sendiri, dari mesin itu macam-macam pilihannya. Oh. Ada yang dibilangnya bahasanya hang on itu mesin yang digantung. Itu mesin apa tuh? Buat apa? Mesin. Nah, nih saya ada contohnya nih. Contohnya. Ini namanya hang Hang on. on, men. Bertahan dia. Nah, ini mesin yang digantung nih. Ini filter mas. Filter. Oh, oke. Ini digantung nih kayak gini nih model ini. Jadi di akuarium Oh. gitu. Oh. Ini kalau yang mau murah-murah kayak gini. Ini masuk kategori murah ya, ya? sekitar ya 40.000 sampai ya paling mahal ada di atas 100 juga ada tergantung ukuran. Dia ada ukurannya nih, gede, besar, kecil segala macam. Tergantung kapasitasnya akuarium berapa liternya ya. Biasanya kalau untuk ukuran 60 cm masih oke pakai kayak gini, tapi kalau udah lebih nggak disarankan. 60 cm si Dimensinya. akuariumnya. Oh, oke. Itu udah nggak disarankan karena untuk perputaran airnya itu Berat kali dia ya? Ya betul. Nah, bersih lah ya. Contoh, iya jadi nggak bersih, jadi lama untuk jadinya tuh lama. Terus kalau untuk yang pakai hemat sendiri biasanya ya dari sisi akuarium juga. Sekarang akuarium yang 50.000 juga banyak shop 50.000. Oh, ada ya? Tapi kalau kita lihat yang bending itu nggak dapat. Gitu. Ah. 50.000 tuh udah pasti nggak dapat. Iya, teknologinya aja. Nah, lem-lemannya Lumayan. tuh beda gitu Iya, iya. antara rapi dan enggak. Itu yang pakai hemat ya itu kita kasih yang kayak gitu. Lampunya juga beda. Kalau ini memang yang nanti bisa dilihat lampunya itu yang memang sesuai dengan kapasitas aquascape. Ada Oh. juga yang lampu-lampu biasa pabrikan yang memang sebenarnya ya sekadar ya udah nyala gitu. Oh, buat penerang doang. Emang kalau ini bedanya? Beda. Kalau ini memang sebenarnya lampu Fungsinya? untuk aquascape kan tadi kan untuk menggantikan matahari dia. Oh iya, Oh, tadi iya, Mas Rudi tadi bilang ya. buat ganti Iya. matahari man. Itu ada warna-warni sendiri itu memang ada manfaatnya masing-masing atau gimana? Ada manfaatnya. Jadi kalau untuk yang merah itu biasanya nih kayak tanaman-tanaman ini nih dia lebih bagus nih. Merah itu lebih cenderung untuk ke fotosintesis. Iya. Pertumbuhan dari si tanaman itu lebih bagus kalau untuk merah. Hijau ya untuk bias warnanya juga lebih bagus untuk yang hijau gitu. Jadi ya memang ada kolaborasi warnanya di sini sesuai gitu. Jadi kalau nggak asal naruh aja biru di sini enggak. Iya. Ah. Karena Ada ilmunya. Ada ya. Aku pikir ilmunya. karena warnanya jadi cantik warna-warni gitu ternyata ada manfaatnya sendiri. Gitu. Dan ini kan juga sama kan tadi kan untuk nyala sendiri dia nggak bisa setiap hari. Oh, Maksimal 8 oke. jam. Lebih dari itu, nah ada penyakitnya juga ini. Dibilangnya alga. Untuk aquascaper ya. Scaper Oh. itu tantangannya adalah supaya nggak keluar alga itu gimana caranya? Karena itu butuh proses gitu. Iya. Nah kalau si lampu itu nyala maksimal 8 jam, dibalik matinya paling lama berapa lama mas? Maksudnya ketika tanpa lampu itu boleh nggak sih lewat dari 1 Oh hari? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak masalah. Paling Nggak masalah. agak kurang pertumbuhannya pertumbuhannya gitu aja ya. kali ya, berpengaruh ke pertumbuhan ya, Mas. Betul. Ya kadang kan ini kan equipmentnya kan tidak hanya mesin yang kayak gini nih, ada kipas, ada segala macam tuh banyak tuh. Kipas. Kipas itu untuk suhu air. Jadi Oh. rata-rata kalau untuk tanaman ini dia di bawah 28 derajat itu oke, karena airnya suhunya harus dingin. Makanya di Oh, setiap di kontrol akuariumnya ada suhu ya. termometer ya. Oke. Kontrol. Jadi pada Iya. saat airnya panas, suhu airnya panas dia biasanya melting tuh tanamannya tuh kayak jadi agar. Oh. Iya, jadi agar mati. Mati ya? Enggak, biasanya Potong lagi gitu ya. Potong ya, tahu apa isi lagi Iya, tanamannya iya, kan kayak iya. gitu. Berarti Kayak gitu. lumayan ini juga ya, maksudnya harus kita pahami lah ya sebelum kita main di aquascape. Jadi ada beberapa yang tadi disebutin sama Sob Ruli ini. Kalau dari sisi pencahayaannya, suhunya yang tadi disebutin juga harus diutik. Sebenarnya itu kalau bisa nggak sih apa sih sebenarnya yang haramnya itu jangan sampai dilakukan? Pertamanya simpelnya adalah water change, mengganti air itu rutin, udah itu aja sih Oh, sebenarnya. oke. Karena kan memang kalau untuk normalnya ini kayak kelihatan sini ada CO2 gitu. Ini kan untuk pertumbuhan tanaman itu butuh harganya juga kan lumayan. Ini Ah. lumayan nih kalau mau yang bener-bener tuh harus pakai kayak gini segala macam lah. Tapi itu ada alternatif nggak sih mas? Jadi Selain water change. water change yang paling. Oh, ini paling- fungsinya jadi menggantikan water change yang kurang baik gitu. Ya harusnya kalau untuk misalnya nggak pakai kayak gini, ini sebenarnya sih buat pertumbuhan tanaman supaya lebih cepat dan lebih bagus tuh ini. Dia lebih hijau tuh jadinya. Nah, kalau tadi kayak kayu-kayu tuh kan Mas Bro sempet nyebut rasa malang. Terus gue pernah dengar apa sih Ini santigi. Kalau santigi itu lebih awet, tapi kalau rasa mala biasanya, nah kayak ini rasa mala nih. Dia biasanya durasi setahun lebih tuh lama-lama lapuk, hancur. Itu orang milih kayu itu berdasarkan tesnya dia, maksudnya gue Ya, lebih suka tergantung ini atau kebutuhan. ada beda-beda? Sekarang tuh lagi innya itu model bonsai.
bonsai itu biasanya cenderung tuh atasnya pada samping pasir. Oh, oke. Tapi kalau untuk yang konsepnya nature gitu, untuk yang biasanya santigi ya kayak gini nih, santigi yang apa sih laut gitu. Secara kriteria emang harus kayu-kayu laut, nggak bisa diakalin misalnya buat pakai batang jambu misalnya gitu. Cenderung kalau untuk di awal itu biasanya tanin itu kayak getah. Nah, rata-rata untuk kayu-kayu yang tadi itu dia cenderung untuk nggak terlalu lama untuk ngilangin taninnya. Cuman kalau kayak batang jambu bisa aja mungkin ya untuk dipasang, cuman kan ya konsep ya, untuk ini juga nggak dapet gitu kan, batang jambu lurus-lurus Ya, aja. biasanya kan orang kalau baru mau mulai, aku mau coba pakai Iya, coba-coba iya, dulu iya, pakai yang murah, mungkin pasirnya juga nyari pasir Pasir depan iya. rumah, nyari semuanya gitu. Sebenarnya kalau untuk pasir sih nggak mahal juga sih sebenarnya. 10.000 itu kita udah bisa dapet yang 1 kilo. Itu pasir khusus tapi ya. Pasir khusus kayak gini pasirnya. Oh, ini lebih halus Pasir sih itu ya? macam-macam, banyak. Oh. Pasir Malang, ada banyak lah jenisnya. Ada yang pasir Bali. Biasanya kalau di bibit pakai pasir Bali. Ini buat ada lapisan ya Mas? Ya, ini media tanam. Jadi biasanya itu kalau untuk untuk aquascape sendiri, kalau untuk di awal dia ada namanya bakteri starter itu ya untuk kan kalau untuk aquascape itu kan dibutuhkan untuk bakteri untuk pertumbuhan si tanaman, Iya, untuk iya. airnya biar Ekosistemnya, bersih, iya. ekosistemnya. Itu biasanya dipersiapkan kayak gitu. Ini biasanya pasir ini paling atas. Ada pupuknya juga gitu, ada bakteri, rumah bakteri itu biasanya kayak model-model batu apung gitu. Oh. Nah, itu rumah bakteri itu gitu. Tempat Nah, bersemayam biasanya ya kalau dia. untuk yang newbie ya udahlah sekedar pasir, udah kan kayak gitu. Oke, harus berapa level Ya, tumbuhan gitu ya? Kalau tumbuh-tumbuh ya udah tancap aja gitu. Ada Jadi biasanya nyubi itu penyakitnya adalah lebih sotoy daripada yang udah jalanin. Iya betul. Kadang kan ada juga kalau yang mau murah ya memang ya bikin sendiri lah ya. Untuk ya terserah sesuka hati. Biasanya kalau gagal ya coba lagi gitu aja. Oke, kalau misalnya nih gue nih besok gue kayak interest nih, kayak sekarang kan gue lumayan interest nih ya, apa namanya, buat teman-teman yang mau mulai untuk yang paling sederhana itu sebenarnya yang diperluin itu apa aja udah cukup, terus cara ngemulai ngebangunnya tuh kayak gimana sih, bisa dijabarin nggak buat teman-teman ya? Jadi biar bisa coba gitu di Kalau rumah. mau nyoba sebenarnya sekarang kalau untuk hardscape sendiri itu udah banyak yang jual. Untuk hardscape tuh kita udah tinggal planting doang. Kalau untuk yang baru-baru gitu ya. Itu hardscape tuh apa aja tuh biasanya? Oh iya udah jadi batu, udah ditempelin kayu rasa mala gitu, udah tinggal di planting, taruh-taruhin tanaman itu ada. Tapi kalau yang mau nyoba-nyoba sendiri ya biasanya ya udah seadanya beli batunya. Batu itu kan macam-macam. Di aquascape itu batu jenisnya banyak banget ya. Banyak jenisnya kayak batu pasir lah, batu lavar, banyak deh jenisnya. Biasanya kalau yang murah biasanya untuk pakai lavarok gitu ya, itu bisa sekarang itu cuman 40 sampai 50 ribu mungkin ya untuk sekarang gitu ya. Ya biasanya nyoba-nyoba kayak gitu sih. Lemnya juga ya harus banyak tanya juga gitu. Sebenarnya banyak tanya. Jadi kalau untuk ngelemin sendiri waktu dulu nyoba-nyoba gitu ya. Karena kenapa? Kalau nggak dilem atau nggak dikasih batu pemberat, itu kayu bakal ngapung. Iya, karena lebih ringan ya jenisnya. Jadi kalau udah ditempel, biasanya ditempel batu gitu, itu sebagai pemberat sebenarnya sih. Sekaligus untuk detailing konsepnya mau dibikin kayak gimana nih gitu. Mas Ruli punya wadah atau apa nggak buat teman-teman yang baru mau mulai untuk bertanya-tanya? Wadah sebenarnya saya sendiri itu ada untuk toko yang biasa kita sering datang lah ya. Sharing-sharing gitu ya. ya. Sharing, tanya ke tokonya itu JT Aquatic, di Instagram juga ada. JT Aquatic. Nah, Di daerah mana tuh? Cibubur. Jalan Raya Bogor. Biasanya juga di situ juga banyak sih yang newbie untuk tanya gitu nih jenis tanamannya apa, ini apa gitu. Dan kadang kan tanaman kalau yang newbie kita kasih tanaman yang bagus, kata dia kemahalan gitu. Biasa, itu biasanya begitu sih Mas kalau kita newbie. Maunya yang bagus murah gitu. Iya. Ya, susah juga. Gua banget ya. Wah, yang bagus tapi murah. Gue juga sih. Cuman ya biasanya kalau untuk newbie ya saran sih sebenarnya ya jangan untuk nafsu langsung bikin yang gede gitu. Dari yang kecil aja gitu, bikin yang kecil. Paling kecil ukuran berapa tuh? Yang enak dilihat lah. Nanoscape juga ada sebenarnya, ukuran segini pun ada. Itu dibilangin nanoscape. Cuman ya sebenarnya normalnya 30 cm lah ya. Oh, oke. 30 cm itu oke. Nah, kalau sebenarnya semakin kecil itu semakin ribet untuk maintain. Gitu. Oh pasti. Iya. Gue ngebayanginnya sih gitu sih. Belum plantingnya juga kayaknya lebih ribet ya. Karena tangannya masuknya itunya. Tapi kalau untuk ukuran newbie, kira-kira misalnya gue mau coba berapa duit ya kira-kira ngebangun
Itu kira-kira untuk yang paling sederhana, yang paling sesimpel mungkin, nggak perlu ornamen-ornamen tambahan atau itu. Kira-kira cukup uang berapa sih untuk mulai ngerakit kayak gitu tuh? Ya 500.000 sih sebenarnya. 500.000 ya? Oh. Cuman ya memang yang minimalis banget ya. Oh 500.000 tuh minimalis ya? Iya. Nice hobi ya. Oh, Ya akuariumnya yang tadi yang biasa Iya. tergantung. Ya mungkin pasirnya juga nggak usah pakai pupuk lah, pakai yang udahlah seadanya. Itu sih nyubikan gitu kan. Oke. Karena gini ada tanaman juga yang memang sebenarnya nggak perlu pupuk, cuma model taruh-taruh juga ada. Dia udah bisa hidup di Dia situ bisa ya? hidup di situ. Yang penting konsepnya pada saat kita main di situ ya mesti rajin maintainnya, udah itu aja kuncinya. Ada juga sebenarnya orang-orang yang memang sengaja buat ngembang biakin tanamannya untuk dijual lagi sebenarnya. Oh, jadi ladang usaha Iya, ya? ladang usaha. Iya. Nggak cuma ladang tanaman, ladang usaha. Dan kalau kita udah bisa ngerakit dengan tes kita dan dilihatnya bagus, itu bisa jadi ladang usaha juga ya, Nah, yang bisa kita jual itu tuh ya. man, gue tadi Mas Ruli bilang, Iya. memulai itu yang sangat sederhana adalah Yes. dengan kurang lebih 500.000 Nah, rupiah. Yes. 500.000 rupiah itu kan kalau kita bikin sendiri. Yes. Seandainya gue penikmat nih, yang 500.000 rupiah dibikin sendiri itu pasarannya berapa Mas? Kira-kira? Iya. Buat penikmat ya, bukan Iya. bukan buat penghobi yang mau bikin Ngerakit aquascape. sendiri gitu Iya. ya? Bisa 1,5 sih. Dari aquascaper itu begitu udah jadi, apa ada proses kayak karantina dulu nih, sehingga si penikmat ketika udah Masih membayar uang dan gitu, membawa ya. pulang ininya udah less maintenance gitu. Ya memang belinya yang udah jadi kayak gini belinya. Untuk mature-nya itu biasanya bisa waktu 1 bulan lah. Supaya itu bener-bener tanaman itu memang udah bener-bener subur gitu ya, udah bener-bener bisa dinikmati. Kalau based on konsep yang diminta konsumen mungkin waktunya akan lebih panjang lagi ya, Iya. di karantina sama si aquascapernya. Iya. Atau bisanya langsung sekarang kan udah banyak juga aquascaper yang scaper yang memang wow yang terkenal lah di Indonesia gitu ya. Itu udah nggak segini lagi nih tanknya nih, maksudnya akuariumnya ukurannya udah 8 meter atau ya itu yang udah pasti langsung di rumah konsumen kan. Iya, bikinnya di rumah konsumen tuh nggak mungkin Di delivery. komunitas lu ada juga yang lumayan punya prestasi-prestasi yang Iya. kayak gitu, kayak bisa mungkin disebutin gitu. Ya ada si Dama itu juga. Itu. Dia ada prestasi juga Banyak, selama itu. banyak si Dama. Di Aquatic itu ada Ivan. Oh, Ivan oke. itu ya salah satu lagi awal-awal aquascape main ya. Itu dia banyak ya ibaratnya konsepnya dia atau hardscape-nya dia yang dipakai sama orang lah ibaratnya. Sampai sekarang pun ya dia juga kayak sama Dama collabs gitu kan. Indonesia sendiri seberapa dipandang Mas di dunia aquascape? Master aquascape itu selain Dama mungkin ada Heri Rasio. Dia sekarang malah jadi juri untuk kontes di luar negeri. Oh. Udah bukan. Dia udah Indonesia, udah men. juri, dia udah jadi juri. Indonesia, kita harus Itu bangga. yang udah orang-orang luar biasa dan gitu ya. Wow. Gue Itu merinding udah- ngomongin Iya. prestasi, gue paling Banyak merinding lah kalau orang-orang ngomongin di prestasi Indonesia, bangsa. orang-orang Indonesia yang menjadi apa ya, maksudnya menjadi contoh gue juga gitu, bilang gila keren lah. Banyak gitu, kagum juga gitu kan. Yes. Maksudnya orang kita juga gitu, Iya, kita iya, diakui iya, di luar iya. negeri gitu kan. Nggak harus jauh-jauh contoh orang luar, di sementara kita sendiri sebenarnya di internal Banyak. tuh lebih banyak. Iya. gitu. Oh banyak banget di Indonesia. Nah, juga. kayaknya kita perlu lain waktu nanti kita coba cari ya beberapa orang-orang kita tapi dengan tingkat prestasi yang luar biasa. Ya, Nanti iya, PR juga bisa. buat kita. Mudah-mudahan nanti ketemu. Setidaknya bidang yang ditekuni. Yes, setidaknya dengan bidang itu ini. Betul. Karena ya ternyata gue jujur, gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang udah tahu soal aquascape, tapi gue asli gue merinding gitu begitu Mas Ruli cerita Indonesia di mata dunia tuh Yes. udah ada nama Iya, buat so ngomongin pride, aquascape, iya. Ada pride-nya juga. Bernegara. Negaranya sama. Yes. kan? Merah putih kita. Mudah-mudahan nanti kita khususnya buat itu ya para aquascaper Indonesia itu bisa jauh lebih meningkat lagi prestasinya. Harapannya ya. seperti Dan itu. muncul ituan apa yang baru-baru lah ya. Dan Orang- secara orang ekosistem baru. bisnis juga Yes. semoga lebih terjadi simbiosis mutualisme antara pehobi dan penikmat Iya. dan produsen juga. Karena sebenarnya konsumsinya bukan hanya buat di rumah, lo setahu gue di kantor, ada malah penyewaan, setahu gue kan ya, disewakan. Jadi kita bikin, terus ada kantor yang memang dia hanya nyewa, bukannya beli. Nanti di maintainnya juga setiap harinya kan jadi ada apa namanya tenaga kerja dia buat pemasukannya juga seperti Iya. itu. Karena Dan maintainnya kan juga bayar. yes, sepertinya juga Ya, banyak. itu mata Jadi pencarian banyak. selama bisa kita bisa mau jadi ya. alternatif mata pencarian ya Mas. Yes, ya. Itu bisa. Makasih ya, kita Iya, udah sama-sama. dibolehin nih. Thank you banget, Masih Mas ingat. Ruli. Gue udah bilang sama dia, men nih, gue nggak tahu men, tapi pasti seru deh, pasti ada yang bisa kita ambil di sini.
Oke, tadi kan kita udah lihat tuh ya, di video itu dijelasin bener-bener gimana caranya dari yang memang baru mau mulai ngelakuin itu hobi ya, ornamen-ornamennya dikasih tahu, penjelasan segala macam, sampai yang sifatnya ya memang mau serius untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, sebenarnya yang mau ditanya ini yang apa? Yang buat gue sendiri ngerasa bahwa ini kan cuma dinikmatin sama mata ya, gitu ya. Tapi kok mau gitu orang ngeluarin duit yang begitu besar sampai akhirnya ya maksudnya nggak masuk di akal lah buat Tadi Mas Ruli bilang minimal tuh 500.000 buat coba-coba. Yes, kan? buat coba-coba, Mas Ruli ya. bilang dia 500.000 nih, Yes. kalau lu mau coba untuk melakukan hobi ini, palingnya lu harus punya 500.000. Ya buat gue sih, buat gue 500.000 itu bukan uang dikit. Apalagi buat lo ngelakuin sesuatu yang belum pernah lo lakuin Iya. sebelumnya, terus lo ngeluarin 500.000, kayaknya bukan uang dikit deh. nggak bisa dipakai lagi, cuma bisa dilihat doang. Mas. Iya. Dan itu ngomongin selera. Selera. Bagus buat gue belum tentu bagus buat lo. Yes. Iya kan? Gimana itu? Ya sebenarnya kelas-kelasnya itu kayak gimana sih? Kalau jadi aquascape itu dibagi jadi 3 sebenarnya, udah kayak pemain-pemain yang ahli. Jadi kayak beginner, pemula juga beda tuh, dia ada dasarnya juga dia. Oh, beginner kita biasanya paling kita main kayak dust style, kita hanya nanam aja. Kita Apa dust style? Dust style itu kita, Oh, dust style. kita seni Belanda lah disebutnya itu. Kita cuma main tumbuhan aja, tumbuhan sama pasir doang. Kita nggak main batu, kita nggak main kayu kayak gitu. Terus kalau pemula kita mainnya kayak ke Iwagumi gitu. Iwagumi itu Kemarin aja baru pusing itu melihatnya. Iwagumi itu kita mainnya cuma pasir sama batu aja, kita nggak main kayu kayak gitu. Nggak ada tanaman juga. Ada tanamannya. Kayu sama tanaman itu maksudnya? Beda. Kayunya ornamen kayu. Enggak, ornamennya tuh kalau Iwagumi itu cuma batu aja sama pasir. Batu, pasir sama tanaman juga hanya tanaman rambat aja gitu. Tanamannya nggak ada tanaman apa sih yang model tancap-tancap itu nggak ada. Dia modelnya. Terus ada lagi yang udah expert. Nah, expert itu ada gabungannya, kita udah main tanahnya, kita main ekosistemnya, kita main batunya, kayunya, dan equipmentnya udah yang wow punya kayak gitu. Alat-alat pendukung buat itu. Alat-alat Emang pendukungnya. yang mahal-mahal alat pendukungnya ada juga itu. Banyak banget alatnya. Contohnya yang paling mahal deh. Kita misalnya kita memakai filter yang paling bagus. Dalam filternya itu udah ada lampu UV-nya. Lampu UV-nya itu terbagi dari 2. Itu buat membunuh bakteri yang jahat, sama membuat bikin bakteri itu. Itu minimal harganya ada yang 15 sampai 20 juta itu untuk Edan. Serem ya. Itu baru filter doang. Iya. Satu ornamen ya. Iya. Terus ada ini gue dengar ada apa yang dia pengatur suhu, Nah, chillernya. Yang mau stabil ya. Iya, biar Chillernya temperaturnya itu tetap. ada yang paling murah 7,5 sampai 25 juta harganya itu. Chillernya. Wadaw. Baru dapat 2 tuh Tadi ini. berapa? Itu Tadi 15 juta. 15 juta. Filter doang. Yes. Tambah yang paling murah deh tuh Iya. 7,5 juta 7,5 buat juta. chiller. Chillernya belum Udah. laku. Tadi lo matematika gue lihat nih. 22,5 juta. Udah gini, itu bisa beli motor 1. Iya, bener ya. Iya. Iya. Sultan ya. Belum lampunya kan kita pakai lampu UV juga di atasnya, terus buat lampu buat tanamannya itu beda-beda. Ada yang kalau kita tuh biasanya kita bikin sendiri sih kalau itu. Lampu tuh bikin Lampu sendiri. kita bikin sendiri. Yang si Mas Ruli bilang bahwa itu buat jagain ekosistem supaya tumbuh itu ya. Soalnya kita lampu itu dibagi, kita buat lampu bakteri, lampu tanaman, sama lampu ikan. Itu buat lampu ikan tuh, jadi kalau kita masukin ikan apa aja, di gen ikan itu akan keluar warnanya kayak gitu. Sorry. Tadi waktu lo ngomongin filter sama chiller, itu berlaku buat ekosistem laut atau cuma tawar doang? Laut sama tawar sama. Oh, itu udah sama, tawar. sama. Oh, lebih lega lah, lebih lega. Iya. Keren itu buat tawar doang, terus yang laut 2 kali lipat. Iya. Laut malahan paling butuh sangat chiller. Laut itu Harus ada chiller. banget. Kalau laut, Iya. laut itu nggak bisa, rata-rata itu karangnya itu nggak bisa di atas 30 derajat gitu. Harus stabil di bawah itu ya. Bawah stabil itu kayak tanaman otak yang lain-lain itu nggak bisa di atas 30. Gue nggak tahu sih ya nama-nama tanamannya apa. Lo tahu nggak? Enggak, aku saya. Tapi gue pengen tanya sama lo, tanaman itu
tanaman ya kalau kita lihat tanamannya kan Iya. ya teman-teman juga bisa lihat deh tanamannya kayak tanaman air-air yang kita bisa lihat di kayak sungai tanaman gitu. yang di darat lah nunggu-nunggu Iya. Iya. Seolah-olah kayak Iya. gue sempat tanya sama Mas Ruli kan, Mas bisa nggak sih nih kita nyomotin di mana gitu terus pasang dia bilang nggak Yang bisa. udah penjabu itu ya. Gue udah pasang jambu. Iya. Nah itu paling ngomongin harga paling murah apa jenisnya? Paling murah sih ada kita namanya tanaman stem. Tanaman stem itu ada yang kita jual biasanya per pot kayak gitu tuh 15 ribuan gitu. Oh. Untuk 3 batang lah. 3 batang. 15 Sementara satu akuarium tergantung kita mau mainnya Berapa berapa liter, liter akuariumnya gitu. Tapi kalau buat aquascape sih gua saranin paling gampang sih ukuran 90 40 udah paling gampang buat ekosistemnya gitu. Nah untuk ukuran yang menurut lo gampang itu perlu tanaman si pot Stem itu tergantung kita mau bikin gayanya dulu nih, kita mau bikin gaya apa. Idealnya aja. Gue maksa gitu idealnya. Kayaknya besok lo mau bikin ya. Kalau tanaman sih kita biasanya kalau buat ukuran 90 kita ngebudgetin tuh sekitar 4 jutaan buat tanamannya itu. Itu buat tanaman. 4 juta, men. Itu buat tanaman masih medium lah, bukan high ya. Kita kalau ada yang high itu kita ada Anubias petit, ada Anubias putih, Anubias nana. Itu mahal lagi kita jual per klam. Per klam itu isinya rata-rata itu 5 daun itu udah 300.000. Daun Itu. Daun ya. Bukan satu Dan- pohon. Iya. Dan kadang-kadang itu kita bikin misalnya kita ada yang mau bikin gitu, terus konsumen minta sama kita cuma pengen diisi dengan jenis Anubias aja gitu, biasanya kita belanja buat tanamannya doang itu sekitar 20 jutaan. Buat tanamannya doang belum equipment yang Luar biasa. Itu baru modal lo ya, baru modal lo Baru sebagai modal. ketika lo mau jadi Iya. mau memenuhi kebutuhan konsumen. Iya. Itu baru modal lo. Heeh. Nyampe ke konsumen pasti lebih dari itu dong. Iya dong. Dan isinya juga Karena bukan kan hanya kita itu butuh doang. jalan Iya. juga untuk ngambil tanamannya kayak gitu. Tapi lo emang memulai langsung untuk berpikir bisnis atau Pertama sih gue hobi, kan kebetulan gimana ya, kalau aquascape itu bisa dibilang sih seni gitu. Yes. Jadi di sisi lain seni itu kan nggak bisa kehitung harganya. sepakat? Gitu. Seni Sepakat. seni itu kalau dilihat orang itu gimana gitu pasti nggak bakal bisa. Kita juga bikinnya kan perlu dengan daya imajinasi yang tinggi, terus kita harus benuhin ekosistemnya itu harus benar-benar pas semuanya, antara ikannya, tanamannya, tumbuhannya, gaya akuariumnya kayak gitu. Dan biasanya kalau seni jarang puas di satu titik ya, begitu udah sampai satu titik pengen lagi ngelakuin hal Iya. yang Rata-rata lebih dari itu kita ya. juga misalnya ke konsumen kita paling kita ngasihnya tuh mau bikin gaya apa dulu, baru kita bisa ngasih harga kayak gitu. gayanya apa, Gayanya apa, terus ukuran juga iya, ya apa ngaruh. gitu, baru kayak gitu. Belum ntar masuk ke pohon-pohon ya, pohonnya batang-batangnya lumayan juga itu. Daun sama pohon beda. Beda Asal lagi. tahu, daun sama pohon beda di sini. Dan akhirnya gue berpikir Dan akarnya juga beda. Akarnya beda sama Dari juga. atas sampai bawah pohon. akarnya ada Akarnya ada. Sama batang, akar sama atasnya itu beda juga. Jadi kita ada Itu baru satu tuh. Gue akhirnya dari pembahasan kita, Iya. gue kasih nama ikannya. Kalau di dunia lu ikannya jadi cameo doang. Coba itu jadi apa? Figurannya. Figuran dong lewat mantan. Ikannya sendiri tapi emang gak terlalu Emang mahal. lucu-lucu sih. kalau ikan sih paling jarang pakai ikan yang itu, paling kita pakai ikan-ikan yang schooling, ikan-ikan yang bergerumbul kayak gitu. Oh, oke. Biar kelihatan warnanya bagus. Biar gitu. warnanya sesuaiin. Ikannya juga kita harus sesuaiin nih. Nanti ada yang buat makanin minyak di atas akuariumnya, ada yang Minyak? buat kan Minyaknya nggak bisa ditambang aja. bisa, soalnya kan kita main tumbuhan tuh pasti akan fotosintesis, akan ngeluarin minyak di atas ya. Kayak gitu. Dan itu makanan ikan juga ya. Makanan ikan juga rata-rata kayak gitu. Dari mulai minyaknya, kotorannya itu ada semua ikan yang semuanya, bisa. iya. Tapi kan tadi Mas Ruli kan sempat bilang bahwa bisa menciptakan alga kan. Yes, yes. Alga negatif ya. Alga negatif. Dan itu juga kita bisa akalin pakai ikan gitu. Misalnya kayak agar rambut kita bisa kasih sepat hias buat ngabisinnya gitu. Kalau buat
harga-harga di atas kita kasih ikan moli di atasnya kayak gitu. Nah gitu ikannya juga harus sesuai dengan temanya juga. Lu ada nggak sih video yang buat kayak gitu yang lu videoin? Oh gitu? ada bisa langsung aja ke channel YouTube Aquagraphy. Aquagraphy ya. Aquagraphy. kayak Buat gitu. teman-teman yang mau langsung melihat nanti di sana lebih banyak ya. Iya Nanti lebih banyak. lu Terus detail. juga kan ada teman-teman dari sate klub gitu. Kayak gitu. Gua kayaknya udah mulai gerah ini. Gue nggak tahu ya. Kalau gue harus mulai si hobinya dia. Terus gue jual motor. Ya. Nggak. Gue mau menggadaikan motor gue. Lu makan mie ayam aja nawar om hobi kayak gitu. Enggak lah, orang punya temen gue. Oh, gitu. Bayar. Tapi kan kalau hobi kadang-kadang kita kayak ngeliat Emang motor, sih. motor lama bisa Emang dihargain sih. dengan harga tinggi. Gitu Apa ya? kadang-kadang. Buat hobi kadang-kadang ngelakuin apa aja Ya, gitu. kayak gitu. Yang penting tetap jangan lupa keluarga nomor 1. Iya. Jangan gede aja di akuarium doang ya, yang lain nggak punya apa-apa lagi nanti. Oke, mungkin sekian dulu kali ya untuk tema yang baru ini ya, karena kita memang ngebahas ini tentang hobi baru yang lumayan buat apa namanya kita cukup menyita banyak lembaran-lembaran ya dari kantong dan dompet ya. Teman main harus tahu. Yes. Kalau ini nggak cuma ngomongin duit doang Iya. ya, tapi kesabaran, Iya. ketelatenan, sama pastinya punya waktu. Iya. Kayak Mas Ruli ya, di tengah kesibukannya dia sebagai seorang head marketing ya, Yes. sebagai seorang head Yang marketing, harus ngebawahin banyak banget anak buah Iya. ya, ratusan orang. bawahannya banyak, crowdnya. kerjaannya juga tight, tapi dia meluangkan waktu untuk hobinya ya. Mungkin kayak gue juga kali ya, lagi stres, gue jalanin hobi gue buat mencairkan. Yes, memang semua orang harus punya Aja. sesuatu untuk bisa ngebuat jadi pikirannya jadi nggak mumet ya. Iya. Jadi lebih open minded lagi ya, ini nggak panas lah. Nggak sumpah. Iya. Oke, makasih banyak ya Paul ya udah Oke, mampir ke sini. Thank you. Nah, nanti next mungkin kita kalau memang mau ngedalamin lagi tentang ini, nanti kalau teman-teman mau tahu lagi komen di bawah, nanti kita liput lagi secara detail dari apa-apa aja yang tadi disebutin sama Mas Paul ini. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa kita liput lagi ulang. Teman main tinggal bilang aja, tinggal komen aja, tulis mau tanya soal apa. Bukan Gome Usman sih yang jawab. Gimana nih? Yes. Tapi gue jawab, gue nanya dulu. Nanya sama Paul. Kalau nggak langsung ke YouTube-nya Mas Paul juga ada ya? Iya. Paul Ma'arif TV ada juga. Oh, nih. Paul Paul Ma'arif. Ma'arif TV. Ya. Oke. Sama ikutin kepoin juga ya. Iya, oke. Dia tuh hobinya banyak. Main Dari burung, situ, main burung. burung juga sama. Laki. Burung, Batu laki. laki. Ya, pokoknya kalau yang mau kepo-kepoin langsung aja ke channelnya ya. Nah, semoga konten ini bisa bermanfaat sebagai wawasan kita juga. Nanti kedepannya kita akan coba cari sesuatu yang menarik-menarik lagi lainnya. Yang mau saran, yang mau segala macam, komen aja di bawah. Nanti coba kita cari tahu apakah itu kita bisa lakukan ya. Ya. Untuk kita liput ya. Ya. Oke, Jangan lupa jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan klik. like, Dan subscribe, lonceng perlu ya. Kalau nggak ketinggalan. Oh, iya. Masih nggak di- Sekali lagi terima kasih dan Salam kreatif buat teman main dimanapun Anda berada. tetap semangat.